pada gambar ini ada tulisan tentang mengapa aparatur negara lebih tunduk dengan fatwa MUI. Kita ketahui MUI itu ialah suatu badan yang memang di negara kita diberikan otoritas dalam memberikan fatwa atau keputusan untuk menjawab problematika umat. Ya. Maka jawabannya dari pertanyaan ini ialah kemarin kita buka ya ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Jadi di situ ada suatu riwayat yang menyebutkan ya kedudukan ulama. Jadi di situ ditampilkan perkataan seorang ulama salaf yaitu gini. Perkataan salaf tadi. Pemerintah ya, umarok ya. Umarok atau pemerintah ya itu menghukumi permasalahan-permasalahan yang ada pada rakyat. Jadi rakyat-rakyat itu kalau ada permasalahan yang menghakimi ya ialah pemerintah atau umarok. Adapun pemerintah atau umarok sendiri itu ketika ada permasalahan yang memutusi, yang menghukuminya ialah ulama. Ini menarik kalimat ini. Jadi kalau rakyat rujukannya ialah pemerintah, kalau pemerintah rujukannya ialah kepada ulama. Jadi ulama lah yang akan nanti menghukumi permasalahan yang ada pada pemerintahan atau umarok. Ya. Ini selaras dengan ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan juga ulil amri minkum. Ulil amri sini ada dua. Ulil amri ada dua, yakni ulama dan umarok. Maka sebagai seorang kaum muslimin yang taat, yang bagus itu ialah harus taat. Ya, selain kepada Allah dan Rasul, berikutnya ialah taat pada para ulil amri. Ya, di sini ialah para ulama dan juga pemerintah. MUI ini termasuk ya pengejawantahan dari ulama yang ditunjuk oleh pemerintah di negara kita. Artinya apapun fatwa MUI itu memang harus didengar oleh pemerintah dan juga rakyat. Yang mereka ialah harus mentaati pemerintah. Maka rakyat tidak boleh protes apabila MUI telah memberikan suatu fatwa. Terkhusus dalam kasus kemarin Sonhorek. Ya. Karena apa? Para ulama usul fikih dan ulama fikih mereka sudah beristihad, bahkan dikatakan sudah berijma akan haramnya sonhorek. Ya. Yang diharamkan ialah sonhorek, bukan son. Ya. Kalau son yang tidak mengganggu tentu ini suatu kemaslahatan. Ya. Kalau kita ambil contoh lagi, kenapa harus taat kepada ulama? Ya, kembali kepada zaman Nabi. Nabi dulu ketika memimpin umat Islam, beliau sebagai kepala negara sekaligus ulama. Ya. Beliau kepala negara sekaligus ulama. Ya. Maka beliau bisa menghukumi dengan beliau sendiri, satu orang bisa menghukumi. Ya. Ya. Tanpa harus merujuk kepada ulama, karena beliau ulamanya sendiri, panutan dalam beragama. Ya. Namun ketika Nabi wafat, ya, ketika Nabi wafat, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pewarisnya ialah para ulama. Ya. Makanya ada hadis apa? Al ulama warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ialah pewarisnya para nabi. Ya, ulama itu pewarisnya para nabi. Makanya ketika ada permasalahan, ya, yang itu berkaitan dengan keumatan, ya, maka rujukannya ialah sebenarnya Nabi ketika Nabi masih hidup. Ya, karena Pak Nabi sebagai pemimpin negara sekaligus sebagai ulama. Namun ketika Nabi sudah wafat, maka yang memberikan keputusan ialah pemimpin. Kalau dia juga sebagai ulama, ya iya, dia. Semisal ada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini kedudukannya menarik. Selain beliau seorang umarok, pemimpin negara, beliau sekaligus juga ulama. Dan ini memang yang ideal seperti ini, ya. Harusnya memang idealnya seorang presiden, seorang pemimpin negara itu memang harus ulama, ya. Yang ideal ya, bukan harus ya. Tapi yang ideal seperti itu. Ya. Kemudian ketika zamannya Harun ar-Rasyid juga, ya.
Jadi merangkap seorang pemimpin negara sekaligus ulama, ya. Makanya ketika ada permasalahan semua harus tunduk, ya. Harus tunduk kepada pemimpin tersebut, ya, ulil amri tersebut, ya. Karena apa? Mereka memegang, karena mereka mengikuti ati Allah wa ati Rasul, ya. Mereka memahami qala Allah qala Rasul, memahami ilmu Al-Qur'an, memahami ilmu hadis. Sehingga keputusan-keputusan yang dibuat ialah berdasarkan wahyu, ya, tidak asal-asalan. Makanya MUI ini bukan sembarangan suatu badan, ya. Makanya jawabannya sudah cukup jelas, ya. Ya. Mengapa aparatur negara lebih tunduk dengan fatwa MUI? Memang harusnya begitu, ya. Secara normalnya begitu. Wallahu a'lam bishawab.